Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Dr. Rahmat Setiawan, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, beserta rekan berpikir saya, teman-teman dari program Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Khairatul Amalia dengan NIM 246251006 akan memaparkan tugas dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah filsafat ilmu saya dengan chapter A Narrative Resource Design into the Moral Courage of Professional. Pendahuluan yang dibahas pada chapter ini adalah terkait dengan keberanian moral dalam dunia bisnis, di mana membahas mengenai keberanian karyawan atau profesional untuk bersuara meskipun bertentangan dengan norma yang berlaku. Tidak semua pemimpin itu mau mendengar suara bawahan, sehingga penting ada penelitian tentang apa sih yang membuat karyawan itu berani menyuarakan pendapat-pendapat etis. Dalam hal ini, penulis menawarkan pendekatan penelitian berupa penelitian naratif, di mana penelitian naratif itu berupa penelitian yang didasari oleh cerita pengalaman nyata karena bisa menggali alasan rasional maupun emosional, serta dapat memberikan wawasan baru untuk memperkuat suara karyawan-karyawan dalam etika bisnis. Pertama, kita membahas terkait dengan current approach to ethic behavior in organization. Pertanyaan utama yang dibahas dalam sub ini adalah, apa sih yang mendorong orang itu akan bertindak etis? Biasanya hal ini disebut sebagai ethical decision making atau moral reasoning, yang awalnya sangat menekankan keterampilan kognitif serta mencari apa yang benar untuk dilakukan. Namun, literatur terbaru menunjukkan bahwa akan adanya perubahan yang kini lebih banyak didasari oleh reaksi intuitif, bawah sadar, serta kompleksitas masalah etika yang didasari oleh pendapat dari McDougall pada tahun 2014, di mana pengambilan keputusan juga akan didasari tentang pemikiran-pemikiran intuitif yang akan membantu dalam keberanian untuk menyuarakan pendapat tersebut, begitu. Kedua, membahas tentang rationalist approach to ethical decision making, di mana akan membahas pendekatan yang paling berpengaruh, yaitu adalah pendekatan rasionalis yang dikembangkan oleh Kohlberg yang membahas terkait dengan teori perkembangan moral kognitif yang dilanjutkan dengan RES. Intinya, dalam hal ini, keputusan etis dianggap hasil dari proses berpikir sadar dan bertahap, mulai dari kesadaran moral, penilaian moral, dan juga motivasi moral hingga perilaku moral. Lalu model ini diperluas lagi dalam ahli Trevino 1996 yang menambahkan faktor perbedaan individu, misalnya dalam ego strength, locus of control, dan juga fokus-fokus situasional, misalnya dalam budaya organisasi, dan juga dari sifat pekerjaan. Lalu yang kedua dari Jones 1991 yang membahas terkait penambahan moral intensity atau terkait dengan tingkat keseriusan isu moral. Meskipun fokus utamanya tetap linear dan juga kognitif, pendekatan ini kemudian mulai terbuka pada peran intuisi dan juga aspek kurang rasional, di mana ahli dari Trevino sendiri yang menambahkan faktor perbedaan individu itu mengakui bahwa memerlukan aspek kurang sadar dalam pengambilan keputusan etis. Selanjutnya pada neurocognitive perspective on ethical decision making. Hal ini akan melahirkan beberapa komponen. Yang pertama adalah dari perspektif neurokognitif, di mana kemajuan ilmu otak itu akan melahirkan pandangan bahwa keputusan etis itu sering bersifat refleks dan juga dalam bawah sadar. Hal ini juga didasari dari ahli Reynolds pada tahun 2006, di mana sebagian besar keputusan etis terjadi secara refleks dan dalam bawah sadar yang menghasilkan stimulus langsung yang dicocokkan dengan prototip yang tersimpan dalam otak. Mekanismenya di sini adalah jika cocok, maka hasil otomatis muncul ke dalam kesadaran. Namun, jika tidak cocok, maka baru masuk pemikiran yang lebih rumit, di mana sebagian besar keputusan etis itu akan bersifat otomatis, cepat, dan tidak linear. Namun, proses rasional juga lebih panjang karena terjadi bila situasi kompleks dan tidak ada prototip yang cocok.
Hasil akhirnya adalah ide, keputusan, kebingungan, atau bahkan diam, kemudian diwujudkan dalam tindakan. Menurut perspektif neurokognitif ini, pengambilan keputusan itu adalah proses yang seringkali seperti kotak hitam, tetapi sepenuhnya bisa dijelaskan, namun tidak bisa dipahami lewat refleksi, begitu. Jadi pasti akan melahirkan keputusan-keputusan yang bersifat refleks dan tidak memerlukan pemikiran yang rinci begitu dalam pemahaman neurokognitif. Selanjutnya ada tentang alur berpikir dalam proses pengambilan keputusan. Gambar ini itu menjelaskan bahwasannya alur berpikir dalam proses pengambilan keputusan serta justifikasi secara intuitif, baik secara individu maupun kolektif, diawali dengan konstruksi isu atau diawali oleh isu construction yang dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti apa? Seperti ekspektasi, dorongan motivasi, dan juga jangkar sosial serta representasi. Setelah itu, isu itu akan terbentuk. Pengalaman individu berupa apa? Berupa experience. Dan juga tekanan sosial atau social pressure yang membentuk penilaian intuitif judgment terhadap isu tersebut. Selanjutnya, hasil dari penilaian intuitif itu diekspresikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan atau justifikasi yang berupa explanation and justification yang dapat dilakukan baik secara individu ataupun dalam kelompok. Diagram ini tentunya akan menekankan bahwa setiap tahap dalam proses akan saling terkait dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Sebagai contoh, bahwasannya ada pimpinan yang menempatkan aturan atau gaji atau kompensasi karyawan dengan taraf A begitu. Namun karyawan merasa tidak cocok dengan taraf A tersebut, merasa belum puas dan tidak mengalami kepuasan dan ekspektasi mereka dalam hal yang mereka korbankan, sehingga hal ini difokuskan dalam bagaimana sih karyawan itu bisa berani dalam menyuarakan pendapat-pendapat meskipun tidak selaras dengan pimpinan. Selanjutnya membahas terkait dengan sense making intuition model of ethical decision making. Model sense making atau intuition dari Sonnenschein ini tidak lagi fokus pada bagaimana proses otak bekerja, seperti pendekatan neurokognitif yang difokuskan pada alam bawah sadar, tetapi pada apa yang diproses dengan pendekatan-pendekatan sense making yang berupa penciptaan makna serta konstruksi sosial. Model dalam sense making ini terbentuk dalam 3 tahapan yang tidak selalu berurutan namun tetap terhubung. Yang pertama dengan membangun isu atau isu construction. Apa sih fenomena yang ada dalam lingkungan itu sehingga akan ada isu yang dibangun. Lalu yang kedua terkait dengan penilaian intuitif atau intuitive judgment. Lalu yang ketiga terkait dengan penjelasan atau justifikasi yang berupa explanation dan juga justification. Pengambilan keputusan etis ini dianggap sebagian besar terjadi tidak sadar, yang dipengaruhi oleh harapan, motivasi, pengalaman pribadi, serta tekanan sosial. Dalam praktiknya, kita sering menceritakan ulang pengalaman untuk memberikan makna pada kejadian yang tidak terduga. Lalu, kita pastinya akan menyusun narasi yang terasa masuk akal. Dan dalam hal ini, ahli dari sound sense ini menekankan bahwa tindakan biasanya akan muncul dari proses refleks, intuitif, dan juga nonlinier, serta keputusan yang lebih rasional yang biasanya juga muncul belakangan, terutama untuk memberikan alasan serta pembenaran atas apa yang telah dilakukan. Dengan kata lain, proses dari sense making ini berupa rekonstruksi setelah kejadian, bukan urutan dari bagaimana keputusan benar-benar dibuat begitu. Di mana pendekatan ini dari rasional, neurokognitif, sense making itu memang berbeda teman-teman. Tapi berkaitan di mana intuisinya itu seringkali merupakan hasil dari pola pikir rasional yang diulang-ulang hingga berubah menjadi keyakinan bawah sadar, sehingga sense making intuition ini dipandang sebagai model pendekatan terbaru yang lebih luas dalam memahami pengambilan keputusan yang praktis. Selanjutnya terkait dengan moral courage of professional. Keberanian moral itu
kalau kita pandang ya, memang kan sudah didefinisikan begitu. Ada yang menganggap bahwa keberanian moral itu hanyalah soal yang ia lakukan saja setelah resiko dihitung. Sementara ada yang menganggap bahwa sebagai jembatan dari keputusan ke tindakan. Dalam praktiknya, keberanian moral itu memiliki makna bahwasanya banyak orang yang memiliki nilai etis, niat etis, namun tidak diwujudkan. Hal ini dipandang sebagai kurangnya keberanian moral, di mana pendekatan dari neurokognitif serta sense-making intuition ini menolak pandangan lama bahwa prosesnya itu akan selalu linier. Sebaliknya, sehingga kebenaran moral itu justru melekat di seluruh proses pengambilan keputusan etis, baik disadari maupun tidak, begitu. Keberanian moral sebagai kemampuan untuk mewujudkan niat etis bukan hanya berhenti pada pertimbangan dan hadir di setiap proses pengambilan keputusan, baik disadari maupun tidak. Hal ini juga dilandasi oleh ahli Aristoteles dan juga Kider yang menambahkan bahwa bahaya tidak hanya fisik tetapi juga psikologis, reputasi, harga diri, keuangan, kesehatan, bahkan resiko dipecat atau dipermalukan. Karena itu, daya tahan atau endurance ini juga bagian penting dari keberanian moral yang terletak pada pertemuan tiga hal. Yang pertama adalah tentang komitmen pada prinsip moral, yang kedua kesadaran akan bahaya, yang ketiga adalah ketahanan dalam menghadapi bahaya. Keberanian moral ini juga tidak hanya tentang wise blowing atau aksi besar, tetapi juga ada dalam keputusan sehari-hari. Misalnya, berani menyampaikan pendapat, menolak manipulasi data, atau menolak menyesuaikan perkiraan agar terlihat bagus. Namun, berbicara untuk bersuara di organisasi tetap beresiko, manajer itu kan sering mendukung pemberdayaan di teori, sementara praktiknya tetap bergaya pada command on and control. Di sisi lain, pegawai pun kadang ragu untuk benar-benar berdaya karena khawatir dengan konsekuensi pribadi. Maka keberanian moral ini menjadi penting, terutama pada organisasi yang tidak memiliki penyampaian kritik. Begitu. Di sisi kiri, kita melihat ada tiga elemen penting ya, teman-teman, dalam prinsip keberanian moral. Itu ada gambar dari diagram Venn yang menggambarkan konsep keberanian moral di mana terletak pada tiga elemen utama, yaitu komitmen terhadap prinsip moral atau komitmen to moral principle, lalu kesadaran akan bahaya, awareness of dangers, dan juga kemampuan untuk bertahan menghadapi bahaya atau endurance of danger. Di luar pertemuan ketiga elemen tersebut, muncul dua ekstrim. Yang pertama, jika seseorang hanya sadar akan bahaya dan berprinsip tanpa daya tahan, akan muncul sifat penakut atau timidity. Sebaliknya, jika seseorang bertahan terhadap bahaya dan berprinsip tanpa kesadaran akan resiko, bisa memunculkan sifat gegabah atau foolhardiness. Dengan demikian, keberanian moral sebagai keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut yang memiliki prinsip, memahami resiko, dan juga mampu bertahan menghadapi bahaya. Sehingga tindakan yang diambil menjadi bermakna secara etis dan tidak didasari ketakutan atau kecerobohan. Terakhir, keberanian moral sangat personal. Orang luar mungkin tidak melihat bahaya yang dirasakan aktor atau penyampai dari opini tersebut atau pendapat tersebut, atau tidak tahu proses panjang di balik tindakan. Artinya, keberanian moral lahir dari kombinasi identitas pribadi, rasa tanggung jawab, serta stamina, dan juga keyakinan tentang apa yang dianggap benar. Selanjutnya terkait dengan researching moral courage. Yang pertama membahas tentang keterbatasan studi dengan kasus hipotesis. Ada tiga poin utama tentang keterbatasan studi dan juga kasus hipotesis, yaitu pendekatan neurokognitif dan juga sense-making intuition ini akan menekankan bahwa perilaku nyata sangat bergantung pada konteks. Lalu yang kedua, menggunakan dilema atau kasus singkat yang sering dianggap kurang tepat karena peneliti itu lebih dulu mengkonstruksi situasi, pilihan tindakan, serta konsekuensinya. Akhirnya, responden akan diarahkan pada sesuatu yang mungkin tidak mereka anggap sebagai isu etis. Lalu yang kedua, ada definisi ditentukan peneliti vs pengalaman profesional. Agar lebih otentik, profesional itu seharusnya kan mendefinisikan sendiri situasi yang mereka anggap sebagai keberanian moral berdasarkan pengalaman nyata. Ini berarti peneliti harus melepas batasan teori yang kaku, tidak mendominasi, dan juga
mengikuti narasi responden. Ironisnya, hal ini juga butuh keberanian moral dari peneliti karena melawan kebiasaan akademik yang sangat terstruktur. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam mengamati situasi nyata. Hal ini terpaku dalam keberanian moral yang sering spontan melawan arus sehingga sulit diprediksi kapan terjadi. Lalu yang kedua, kehadiran peneliti bisa mempengaruhi perilaku sehingga observasi langsung bukan metode yang ideal. Lalu yang ketiga, keputusan etis bersifat pribadi dan intuitif. Sering dijelaskan dengan istilah insting, firasat, atau gut feeling. Proses ini banyak yang tidak disadari, bahkan oleh pelakunya sendiri, sehingga sulit diteliti dengan survei yang jawabannya sudah ditentukan oleh peneliti. Lalu yang ketiga, eh, sinyal nonverbal yang penting juga sering terabaikan dalam metode survei, khususnya dalam pendekatan naratif. Selanjutnya, naratif research into moral courage. Definisi dari naratif ini adalah penelitian yang menyoroti peran manusia atau human agency dengan menggali cerita personal dan intuitif untuk memahami dilema etika yang kompleks. Metode ini memungkinkan responden memimpin alur cerita, sementara peneliti mendalami makna termasuk norma dan juga asumsi implisit. Struktur naratif ini penting untuk meneliti keberanian moral. Karena apa? Karena keberanian itu muncul saat keseimbangan terganggu dan juga perlu dipulihkan. Dalam penelitian naratif, ada teknik penelitian menggunakan single question aimed and introduce narrative yang disebut dengan SQUID. Caranya, peneliti akan mengajukan satu pertanyaan terbuka, lalu membiarkan responden bercerita tanpa interupsi. Setelah cerita selesai, barulah peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan untuk memperdalam pemahaman dari fenomena atau isu yang dikaji. Pada sesi kedua, peneliti akan kembali dengan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan validitas dari jawaban responden yang telah disampaikan. Selanjutnya terkait dengan diskusi. Penelitian naratif itu bersifat personal, di mana memiliki tiga elemen utama. Yang pertama yaitu kelemahan praktis, di mana penelitian naratif itu akan memakan waktu yang lama, 2 sampai 3 sesi wawancara dan juga analisis transkrip, sehingga membutuhkan komitmen tinggi dan juga eh, kebenaran dari responden. Lalu yang kedua, terkait dengan persepsi organisasi. Di lingkungan yang menekankan efisiensi, metode ini sering dianggap membuang waktu meskipun mampu mengungkap bias, pola pikir, dan juga asumsi etis. Di organisasi yang menekankan rasionalitas dan efisiensi waktu, penelitian naratif yang fokus pada pengalaman pribadi serta aspek intuitif sering dianggap membuang waktu. Padahal hasilnya itu berupa kesadaran atas bias pribadi, pola pikir, dan asumsi etis meski tidak bisa diukur secara kuantitatif. Lalu yang terakhir adalah tentang keterbatasan waktu, yang juga akan membatasi jumlah responden yang berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan banyak data dan analisis statistik. Penelitian naratif itu kan justru akan menghasilkan narasi yang tidak bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan umum. Fokusnya adalah untuk memahami, bukan menjelaskan secara statistik. Upaya menggabungkan dengan metode kuantitatif memang ada, tetapi sering menghilangkan keunikan hasil naratif yang sebenarnya menjadi nilai tambah, yang berupa pengalaman-pengalaman dari eh, informan yang diteliti. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Yang pertama terkait dengan proses etis, di mana meneliti proses bawah sadar dan intuitif dalam pengambilan keputusan etis profesional penting untuk memahami moral courage, keberanian moral. Hasilnya bisa digunakan untuk mendorong intervensi dari organisasi agar mampu menyeimbangkan kekuasaan hierarkis dari pemimpin yang mungkin tidak etis. Lalu yang kedua ada metode naratif atau wawancara naratif yang memberikan perhatian khusus pada individu, cara mereka membangun makna, dan juga pengalaman pribadi mereka. Pendekatan ini akan memberdayakan profesional serta menonjolkan keberanian mereka dengan merefleksikan alasan di balik tindakan berani secara moral, pola-pola tersembunyi. Dalam implikasi praktisnya, meskipun analisis naratif ini lebih menekankan pemahaman individu daripada kesimpulan umum, wawasan dari faktor-faktor pendorong individu bisa membantu merancang kondisi yang mendorong keberanian moral
pada profesional lain. Lalu yang terakhir, dari kontribusi akademik, desain penelitian naratif ini akan berbasis berbeda dari pendekatan-pendekatan kuantitatif yang dominan dalam bidang bisnis dan organisasi. Karena itu, penelitian ini hanya cocok digunakan atau relevan digunakan untuk peneliti yang berani dan siap menantang arus utama. Karena apa? Karena memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Baik, sekian pemaparan dari ujian tengah semester mata kuliah filsafat ilmu saya. Terima kasih Prof. Rahmat dan juga teman-teman yang menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akan saya perbaiki di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.